Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi'anatihi kathir as-salihat wa bi fadlihi yusnu bidaya wa nihaya wa nusalli wa nusallim wa nukarrim wa nu'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Abdul bariyat wa ala alihi wa sahbihi sadatul qadat nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة ربي زدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي آمين يا رب العالمين. أما بعد أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنان وتحيته فيها السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ketua DKM masih alami beserta jajaran staf pengurus dan juga semua jamaah Masjid Al-Amin jamaah sholat subuh. Semoga semua amal-amal kita berakhir untuk khusus sholat subuh saja kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah SWT mengaruniakan atas diri kita dan keluarga kita, dan istri kita umur yang panjang, penuh dengan ketaatan, kesehatan, kekuatan, keluasan rezeki, kemudahan, kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan, kelapangan, serta keberkahan wahiran waladina hijabin nabi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan kita iringkan, kita aturkan, kita curahkan salawat dan salam kepada junjungan alam baginda alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita dalam salah satu kitab buah karya dari seorang Syekhul Islam Al-Alawi yang dalam kitab Irsyad wa Ta'ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kitab Sabilul Intikar, bahasan mengenai al-umur tsalis, umur yang ketiga daripada fase yang dialami oleh makhluk khususnya manusia, yaitu umur yang pertama di alam arwah, umur yang kedua alam dunia, dan umur yang ketiga yaitu di alam barzakh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarud darin amin ya rabbal alamin. Wa fi tashyi'i janazatil muslimi was salati alaihi wa huduri dafnihi fadlun wa thawabun katsirun. Wa bil hadits sahih inna man syayya'a janazata muslimin hatta yusalla 'alaiha kana lahu qiratun minal ajri fa in baqiya ma'aha hatta yahdura dafnaha kana lahu qiratani wal qiratu mithlu jabali Uhudin. Al-hadits disebutkan di dalam kitab ini Imam Muhammad mengatakan wa fi tashyi'il janazah lil muslim, dan di dalam urusan jenazah orang muslim wassalatu alaihi, dan menyolatkan dan sholat atasnya atau menyolatkan jenazahnya, wa huduri dafnihi, dan menghadiri pemakamannya. Fadlun wa thawabun katsirun, itu ada keutamaan, ganjaran, pahala yang banyak atau yang besar. Wa bil hadits sahih, dan di dalam hadis yang sahih, inna man syayya'a janazata muslimin hatta yusalla 'alaiha kana lahu qiratun minal ajri.
Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang mengurusi jenazah seorang muslim hingga menyolatkan atasnya, ya, atas jenazahnya, karena lahu qiratun min ajri, maka baginya 1 qirat dari ganjaran pahala. Jadi kalau misal kita ikut urus jenazah, cuma sampai menyolatkan jenazahnya saja, kita mendapatkan pahala kata Rasulullah itu 1 qirat ganjaran pahala. Fa'in baqiya ma'aha, lalu apabila dia masih bersama jenazah itu hatta yahdhuru dafnaha, hingga dia menghadiri pemakaman jenazah tersebut, kana lahu qiratani, maka bagi dia mendapatkan 2 qirat dari ganjaran pahala. Wal qiratu mithlu jabali Uhudin, dan 1 qirat itu seperti gunung Uhud. 1 qirat itu besarnya itu seperti gunung Uhud. Jadi kalau kita ngurus jenazah sampai ikut hadir di pemakamannya, maka mendapatkan 2 pahala dari pahala sebesar 2 kali gunung Uhud. Makanya dalam hadis itu disebutkan kata Rasulullah bahwa ganjaran itu keutamaan dan pahalanya dan pahala itu sangat besar. Wa warada anna man syayya'a janazata akhihil muslim amara Allahu malaikata an syayya'a janazatahu wa tusalli alaihi idza mata. Dan diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang mengurusi jenazah saudaranya sesama muslim, amara Allahu malaikata, Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikatnya untuk untuk mengurusi jenazahnya, waktu sholli alaihi idza mata, dan menyolatkan atasnya, menyolatkan jenazahnya apabila dia wafat nanti. Jadi kalau misal orang dia ini ya istiqomah ya, apabila dia tidak ada halangan dan tidak ada halangan dan ada waktu, ada tetangga yang meninggal disolatkan di masjid, dia hadir. Ataupun dia sampai bisa mengikuti pemakamannya. Paling enggak kalau enggak sampai pemakamannya, ya paling enggak itu menyolatkan. Nah, kata Rasulullah, kalau hal seperti ini nanti Allah Subhanahu wa taala itu perintahkan malaikat. Malaikat itu sudah standby buat dia. Nanti kalau dia wafat, ya, itu malaikat ikut menyolatkan jenazah. Malaikat pun ikut mengantar jenazah. Wayanbaghi al-isra'u bil mayyiti wa ta'jiluhu ila qabri. Dan selayaknya sepatutnya untuk menyegerakan ya, dengan mayit wa ta'jiluhu ila qabri. Nah, sama bersegera maksudnya ke kuburnya, menyegerakannya ya, ke kuburnya dan pemakamannya. Jangan ditunda-tunda maksudnya. Faqad qala alaihi salatu wassalam, maka telah bersabda baginda Nabi Muhammad SAW, idza wudi'atil janazatu wahtamalaha rijalu fa in kanat salihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghayra salihatin qalat ya wailaha ila aina tadhhabuna biha. Maka telah bersabda baginda Muhammad SAW, idza wudi'atil janazah, apabila telah diletakkan jenazah, wahtamalaha rijal, dan telah menggotongnya para lelaki. Jenazah sudah diletakkan dan digotong oleh lelaki. Fa in kanat salihatan qalat, kalau jenazah itu adalah jenazah orang yang soleh, maka dia akan berkata qaddimuni, segerakanlah aku, cepat-cepat dahulukanlah aku. Nah, dia pengennya cepat. Jenazah orang soleh, dia pengen cepat-cepat dibawa. Lalu wa in kana ghairu salihatin qamat, dan kalau jenazah itu bukan jenazah orang soleh, orang kafir atau ahli maksiat, orang fasik, munafik, ya, dia akan berkata apa? Ya wailaha ila aina tadhhabuna biha. Ya wailaha ila aina tadhhabuna biha. Celaka, hancurlah. Hancur betul celaka itu. Ila aina tadhhabuna biha.
hendak kemana kalian pergi bersamanya. Maksudnya bersama apa? Bersama jenazahnya dia. Dia ketakutan, ruhnya yang ketakutan. Ya, ruhnya. Jadi kalau orang soleh gembira, maka dia dalam malah dia minta dicepetin kebimu dahulukan aku cepat kata cepetin. Tapi kalau jenazah orang toleh, ahli maksiat, orang fasik, orang munafik, ya wailaha illa aina tadhamuna biha. Ya wailaha celaka, hancur aku. Hendak kalian hendak kemana bersamanya? Maksudnya ya bersama jenazah dia. Wa in takun wa qala alaihi salatu wasallam telah bersabda baginda Muhammad SAW, asri'u bil janazah wa in takun salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in takun siwa dzalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Telah bersabda baginda Muhammad SAW, asri'u bil janazah, segerakanlah oleh kalian bil janazah, dengan urusan jenazah. Wa in takun salihah, kalau dia itu jenazah orang soleh, fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, maka kebaikan telah kalian dahulukan untuknya. Jadi kalau misalnya jenazah kata Rasulullah, cepet-cepet, jangan ditunda, segera urus jenazah, segera kuburin. Kalau itu jenazah orang soleh, maka kalian telah menyempatkan kebaikan untuk dia. Karena orang soleh, dia masuk ke alam barzahnya itu ya suatu anugerah, suatu kebaikan buat dirinya. Itu bisa menjadi satu taman dari taman surganya Allah, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan. Jadi cepetin kata Rasulullah. Lalu bagaimana kalau misalnya jenazah ini bukan jenazah orang soleh? Fa in takun solehatan wa in takun siwa dzalik fasyadun tad'unahu an tiqabikum. Dan jika jenazah ini selain dan atau bukan daripada jenazah yang soleh, orang soleh, ya, orang ahli maksiat, orang fasik, orang munafik, fasyadun tad'unahu an tiqabikum, maka keburukan telah kalian enyahkan dari pundak-pundak kalian atau dari beban tanggung jawab kalian. Jadi baik jenazah orang soleh ataupun orang ahli maksiat, pelaku maksiat, tetap jenazahnya harus cepat diurus. Nah itu tadi. Ya, kalau orang soleh tadi cepat-cepat diurus dan mereka juga pengen cepat-cepat supaya mereka cepat mendapatkan kebaikan. Kalau jenazah orang fasik, orang munafik, ahli maksiat, cepat diurus supaya cepat terenyah keburukan dari beban tanggung jawab dari beban kita. Begitu. Walil mayyit sya'urun wa ma'rifatun, dan bagi mayit itu sya'ur, dia tidak merasakan, mayit merasakan, ya. Wa ma'rifatun, dan mengetahui, biman yughsiluhu wa yakfinuhu wa yudlihi fi qabrihi. Jadi bagi mayit itu dia merasakan dan dia mengetahui dengan siapa yang memandikannya dan yang mengkafaninya, wa yudlihi fi qabrihi, dan yang menurunkannya ke dalam kuburnya mayit. Jadi jangan dikira orang udah meninggal jenazah mayit itu nggak bisa merasakan dan mengetahui siapa yang mandiin dia, siapa yang kafanin dia, siapa yang menguburkan dia ke dalam liang lahatnya. Makanya apalagi bagi orang yang biasa mengurus jenazah itu kan ada tarbiyah sendiri, ya, pendidikan sendiri, pelajaran sendiri, ta'limnya sendiri, yaitu Bilal ya, mengenai mengurus jenazah dari mulai memandikan, mengkafani. Nah itu harus memang ada etikanya, ada attitude-nya, ada adabnya. Ini penghormatan terakhir
ya kepada orang yang meninggal ini tadi. Jangan serampangan, jangan sembarangan, jangan kasar atau dengan lemah lembut dan lain sebagainya. Ya, harus betul-betul dijaga, ada tata caranya, ada kefiahnya, ada adab-adabnya. Karena itu tadi mayit itu dia merasakan dan dia mengetahui. Wa annahu wa qad warada anna ruhahu biyadi malikin, dan sungguh ya, diriwayatkan dalam hadis anna ruhahu biyadi malikin, bahwasanya ruhnya orang yang meninggal ini biyadi malikin, di tangan malaikat. Yaqifu biha bil qurbi minhu, malaikat tadi berdiri ya, dengan ruhnya, dengan dia memegang dengan ruhnya tadi bil qurbi minhu, dengan dekat, dia dengan dekat darinya, dari mayit tersebut. Wa yamsi biha ma'a janazati, dan malaikat ini juga berjalan dengan memegang ruh ini tadi ma'a janazati, mengiringi jenazahnya. Wa annahu yasma'u ma yusna'a bihi alaihi min khairin aw syarrin, dan sesungguhnya ruh ini tadi, ruh orang yang wafat itu tadi, yasma'u, dia mendengar, ma yusna bihi alaihi min khairin, apa-apa yang dipujikan dengannya atas dia ya, berupa kebaikan, au syarrin, atau keburukan. Nah, jadi ya, orang meninggal itu, nah ini hadisnya benar, ada di dalam Musnad Ahmad, ada dalam Jami' Shaghir. Kalau orang yang meninggal, ruhnya masih di situ. Ruhnya masih di situ. Di mana? Di tangan malaikat yang memegangnya. Dan malaikat itu ada berdiri dekat jenazah tersebut. Ya. Jadi orang meninggal, ada jenazahnya di situ, di rumah duka. Nah, ruhnya masih di rumah duka. Di tangan malaikat. Memang sudah terpisah ruh dengan jasad, sudah keluar dari jasad. Lalu ruh itu adanya di mana? Ada di tangan malaikat. Dan malaikat itu berdiri di dekat jenazah tersebut. Dan makanya dia bisa merasakan dan dia mengetahui siapa yang mandiinnya, siapa yang kafaninya, dan dia ikut, malaikat tadi ikut mengiringi jenazahnya sampai ke pemakaman. Makanya si ruh tadi lihat tahu siapa yang memasukkan dia, jenazahnya dia ke dalam liang kubur, dan dia mendengar apa-apa yang dipujikan atas dirinya berupa kebaikan atau keburukan. Makanya Rasulullah melarang. Ya, dalam hadisnya 2 bulan yang lalu kita bahas itu bagaimana dalam hadisnya Rasulullah SAW, oleh Nabi SAW, udhkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim. Ceritakanlah oleh kalian, kata Rasulullah, ceritakan oleh kalian kebaikan-kebaikan orang yang wafat atau meninggal di antara kalian. Wa kuffu an masawihim, dan tahanlah oleh kalian, jangan bicara mengenai dosa-dosa mereka. Karena mereka dengar, mereka tahu, gitu. Ya, jadi ceritakan mengenai kebaikan-kebaikannya. Orang udah meninggal udah ceritain kebaikan-kebaikannya, puji kebaikan-kebaikannya. Jangan ceritakan mengenai keburukan, kesalahan, kehilapan. Udah habis itu cerita. Kita ceritakan kebaikan-kebaikannya. Sejahatnya orang pasti ada kebaikan. Ya, apapun, tapi juga jangan berlebihan. Al-ifrat itu tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Memuji lebay jongkong, nah itu akhirnya mengarah kepada dusta. Jadi apa adanya aja, ceritakan aja kebaikan-kebaikannya. Nah lalu fa'idha wudi'an mayyitu fi qabrihi fa'inal mustahabbi an yakula alladhi yadu'ahu fihi bismillahi wa ala millati rasulillah. Lalu apabila letakkan mayit di dalam kuburnya, faminal mustahabbi, maka termasuk dari hal yang disunnahkan, an yaqula alladhi yadu'ahu fihi, agar orang dia itu mengatakan, mengucapkan ya, bagi orang yang meletakkan jenazahnya ini, meletakkan mayat di dalam kubur ini, apa yang dibacakan? Bismillahi wa ala millati rasulillah. Jadi sunnah ya. Kalau misal kita dengan jenazah,
Pas kita mau memasukkan jenazah ke liang lahat, kita ucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillah dengan nama Allah dan keagungan asma-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa ala millati Rasulillah, dan atas bersandar dengan kebenaran ajaran agamanya Rasulullah. Begitu. Kalau misalnya kita nganter tapi kita bukan bagian kita untuk menurunkan jenazah, punya keluarga yang terdekat kan biasanya yang menurunkan jenazah itu, dan tidak ada yang baca itu, kita yang baca. Kita yang tahu, kita yang baca. Kalau orang itu pokoknya nggak ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, Rasulullah nggak ada, main nurun aja atau mulutnya rame itu banyak yang ngatur biasanya orang itu kan. Udah kita aja yang baca Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah, Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah, Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah, sampai jenazah itu diletakkan di liang lahatnya. Begitu. Lalu wa an yahtuwa man yadnu minal qabri thalatha hafayatin, dan hendaknya menaburkan atau menumpahkan, ya. Menumpahkan apa? Menumpahkan tanah. Man yadnu minal qabri, bagi orang yang dia dekat, yang paling dekat dengan kubur itu tadi, thalatha hafayatin, dengan 3 kali tumpahan. Wa yaqulu ma'lula, dan dia mengucapkan bersama yang pertama, tumpahan pertama, taburan yang pertama, minha khalaqnakum. Wa ma'ataniya, dan tumpahan yang kedua, wa fiha nu'idukum. Wa ma'atsalitsa, dan tumpahan yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, jadi ya, kalau misalnya kita nganter jenazah, ini buat laki-laki biasanya, kan ada orang yang paling dekat dan paling di depan depan lubang kubur. Ya, kebenaran umpamanya kita di depan lubang kubur atau yang meninggal adalah keluarga kita, bagi orang yang paling dekat itu dia disunahkan, nggak dilakukan juga nggak apa-apa, cuma ada disunnah. Itu ambil tanah gaman pertama, taburin sebelum diuruk, taburin dulu. Nah, taburan pertama itu sambil mengucapkan minha khalaqnakum, darinya maksudnya dari tanah, khalaqnakum kami ciptakan kau. Lalu taburan kedua, wa fiha nu'idukum, dan ke dalam tanah nu'idukum kami kembalikan kamu. Lalu taburan yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan darinya maksudnya dari tanah, dari bumi ini, ya, nukhrijukum kami keluarkan kamu. Kan Allah SWT menciptakan manusia dari tanah, kita kembali ke tanah, dan kita akan bangkit nanti keluar dari tanah, dari bumi. Begitu, itu sunnah. Ada Pak Rasulullah melakukan? Ada. Pada saat wafat putrinya Sayyidatina Ummu Kulsum. Waktu Ummu Kulsum wafat, Rasulullah yang terjenazah, Rasulullah melakukan hal itu. 3 kali. Nah, taburan pertama beliau mengucapkan minha khalaqnakum, taburan kedua beliau mengucapkan wa fiha nu'idukum, taburan yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, begitu ya. Lalu wa yusibbu alaihi turaba qalilan birifqin. Lalu ya, yusibbu alaihi turaba, penuhi itu atasnya itu tanah, qalilan birifqin, sedikit demi sedikit dengan perlahan. Ya, untuk kuburan kan jangan kita juga ini pelan-pelan dulu sampai penuh. Fa idza sawiya alaihi turab, lalu apabila telah rata atas kuburnya itu turab, tanah udah penuh, udah rata tanahnya tadi, fayan bari an yamkutha indahul hadiruna sa'atan, maka seyogianya, sepatutnya, selayaknya ya, untuk berdiam sejenak di sisinya, ya, di sisi kuburan, di dekat kuburan orang-orang yang hadir ini, untuk berdiam dulu sejenak, sesaat. Jangan. Yang terunal Quran, maksudnya jangan langsung beranjak lagi. Mau
nguburin orang udah selesai, ya jangan langsung beranjak pergi. Ya tulunal Quran, baca dulu Al-Quran, wa astaghfiruna lil mayyit, dan memohonkan ampun untuk si mayit ini tadi. Wa yad'una lahu bitathbit, dan berdoa untuknya bitathbit, dengan ketetapan iman. Fa inna hina idzin yus'alahu kama fil hadis, karena sesungguhnya ketika itu dia sudah ditanya sebagaimana di dalam hadis, yas'aluhul malakani, yakni dia ditanyai, bertanya kepadanya al malakani, dua malaikat, munkar wa nakir, malaikat munkar wa nakir, alladzani huma fattanal qabri, yang mana dua makhluk ini adalah fattanal qabri, yang memberi fitnah kubur atau ujian kubur. Yas'alanil mayyita ba'da ma yudfan alal athari. Dua malaikat ini tadi yang bertanya kepada mayit setelah mayit ini dikuburkan, alal athar, mengenai apa? Tapak atau jejak kehidupannya. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka wa ma kitabuka wa ma kiblatuka wa ma ikhwanuka. Tanya. Kalau gitu kita hafalin aja supaya nanti dalam kubur kita bisa jawab. Nggak bisa juga. Ya, udah hafal melotok kering luar kepala, kalau amal kita nggak benar nggak bisa jawab. Jadi tergantung dari apa? Amal perbuatan kita. Ya, waktu di atas bumi. Nah, tadi ya disebutkan di sini kalau sudah ada juga berbeda apa kaifiyah. Ada setengah lagi mulai buruk, udah mulai baca Yasin tahlil. Ada nunggu kelar dulu, ya enggak baca Yasin. Al-Quran kan termasuk daripada melantunkan Al-Quran atau yatlun Al-Quran, itu baca surah Yasin. Kenapa dia harus surah Yasin? Ya nunggu kalau yang lain mau baca Al-Baqarah, Al-Imran, kan panjangan juga. Cuman Yasin ini memang ada anjurannya. Ya. Pernah Anda sampaikan di dalam tafsir Ad-Durrul Mansur Al-Imam Abdurrahman Jalaluddin Asyuti. Nah, di situ beliau memaktubkan waktu bahasa mengenai tafsir daripada surah Yasin dan tafsir beliau itu, memaktubkan satu hadis yang diriwayatkan oleh 9 perawi hadis. Jadi 9 perawi hadis itu banyak, di antaranya Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Tabrani, Ibnu Hibban, Baihaqi, Hakim. Ada 9 yang meriwayatkan hadis ini. An Mu'adil bin Yasar, dari Mu'adil bin Yasar, beliau berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rabbul sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, Yasin wal Qur'an. Yasin itu hatinya Al-Quran, Yasin itu intinya Al-Quran, Yasin itu jantungnya Al-Quran. La yaqra'uha 'abdun yuridullah wa daral akhirah illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tidaklah seorang yang membaca surah Yasin ini dia mengharapkan ridho Allah dan mengharapkan kebaikan atau keselamatan akhirat, illa ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, melainkan kecuali diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baca surah Yasin. Lalu dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, faqra'uha ala mautakum, maka bacalah oleh kalian semua surah Yasin ini ala mautakum, atas kematian di antara kalian. Makanya turun sampailah kepada kita kalau misalnya meninggal itu baca surah Yasin. Makanya alam mautakum di sini ada 2 pengertian, ya, disarahkan hadis ini tadi oleh ulama-ulama, termasuk ulama tahqiq itu mensarahkan alam mautakum di sini pada saat orang itu dalam keadaan sakaratul maut. Ya, atas kematian di antara kalian itu bisa pada saat orang itu sedang mengalami sakaratul maut. Alam mautakum di sini orang yang sudah meninggal dunia, baik yang sudah belum dikubur ataupun yang sudah di dalam kubur, itu dikubur. Begitu. Jadi orang di dalam keadaan sakaratul maut, ya bagus itu dibacakan surah Yasin. Ya, itu kan pernah kita bahas itu kan.
Ya, bagaimana kalau misal dibacakan surah Yasin itu di dalam hadisnya Rasulullah SAW disebutkan oleh Nabi SAW, ayyuma muslimin wa muslimatin quriya indahuma surat Yasin wa huma fi sakratil maut nazala alaihima bi'adadi kulli harbin asratu amlakin. Dalam hadis lain dari Rasulullah SAW, apabila setiap seorang muslim muslimah, ayyuma muslimin wa muslimatin, seorang muslim ataupun muslimah, wa huma fi sakratil maut, dan mereka berdua di dalam keadaan sakratul maut. Nah, dibacakan di sisinya surah Yasin, dibacakan di sini surah Yasin, nada alaihima bi'adadi kulli harbin asratu amlakin, maka akan turun kepadanya orang yang dalam keadaan sakratul maut tadi, baik dia seorang muslim atau muslimah, turun kepada mereka ini setiap satu huruf daripada surah Yasin itu 10 malaikat. Nah, itu pernah kita bahas. Yang umum nabiina ayyuhima sufufan wa yastaghfiruna lahum wa yashhaduna tusahuma wa yusalluna alaihima wa yaquluna janazah. Jadi kata Rasulullah, Pak, ini malaikat tadi apa dulu, bukan apa, malaikat ini tadi berdiri bersab-sab. Nah, bayangin aja begitu banyaknya malaikat, setiap satu huruf itu 10 malaikat. Kalau misalnya Yasin baru 2 huruf sudah 20 malaikat. Ya, kalau misal yang bacanya 1 orang, kalau bacanya 10 orang kali 10 lagi, 20 kali 10 berapa? 200. Baru baca Yasin sampai dengan akhir daripada surah Yasin 83 ayat, berapa huruf, kaliin aja. Ntar pulang lihat surah Yasin itu berapa huruf, 1, 2, 3, 4, banyak ini 83 ayat. Nah, kaliin 10. Kalau yang baca 1 orang, kalau yang bacanya 10 tambah banyak lagi. Nah, itu makanya faqra'uha ala mautakum, itu maka bacalah surah Yasin pas kematian di antara kalian. Begitu. Jadi kalau misalnya kita ada keluarga kita, ya, ada orang yang sudah dalam masa sakratul maut, udah ngapa-ngapan dan apa sudah nggak bisa, udah baca surah Yasin. Dan kita juga wasiatkanlah kepada keluarga kita, kepada istri kita di rumah, ya. Nanti kalau misalnya aku sudah nggak bisa lagi, nggak bisa apa-apa, ya, sudah napas sudah di ujung, udah leher, aku tidak butuh air mata. Jadi kita nggak butuh air matanya. Yang dibutuhkan apa? Doa. Mau air mata 10 gentong juga nggak ada gunanya buat kita, merasa nggak ada gunanya. Yang kita butuhkan doa, maka bilang baca surah Yasin. Ambil wudhu, kumpulin anak-anak baca surah Yasin. Atau kepanggil, hubungin keluarga tetangga lain, tapi keluarga inti dulu baca surah Yasin. Jangan orang kadang bingung, panik kan, dan nggak tahu bingung mau ngapain, mau panggil semua. Ya bagus saja pada tetangga segala macam, RT segala macam, segala macam, sampai 20 beranak juga datang, nggak bisa ngapa-ngapain. Di bawah lah, ke bawah rumah sakit begitu. Akhirnya pada saat orang itu sedang mau dalam perjalanan, nggak ada yang baca surah Yasin, tinggal di perjalanan. Mau dibawa ke rumah sakit, bawa ke apa? Tapi harus ada di samping dia yang baca surah Yasin pada saat di ambulan, anaknya, istrinya, itu penting. Ya, penting. Karena pada saat sakratul maut itu bukan main, itu iblis sedang berjuang habis-habisan supaya orang yang meninggal ini tadi meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan kafir, tidak bawa iman. Itu iblis berjuang mati-matian pada saat itu. Nah, bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang dalam keadaan sakratul maut itu dia akan mengalami haus dahaga yang begitu dahsyat. Seandainya air laut satu dunia diberikan kepada dia, gak bakal hilang rasa dahaga haus. Begitu dahsyat haus orang dalam keadaan sakratul maut, dan sakitnya luar biasa, kan nggak kebayang gitu. Sampai 2/3 akal udah nggak fungsi lagi, begitu sakit. Pada saat dalam keadaan haus, kalau macam sakit, datanglah si iblis menjelma. Dia menjelma lagi, umpamanya nyamar dia, jadi Dewi Kuan Yin dengan pakaian tembus pandang, bawa kendi yang berembun berisi air segar. Kita lah ada haus nih, gampang haus bang, mau minum bang, kita aja. Israel cabut nyawa kita, alhamdulillah. Subul khotimah, untuk berat pada saat sekarang. Makanya kita berlindung, minta lalu berlindung kepada Allah, minta diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dan minta dijadikan kelak tubuh kita satu tangan dari tangan surga Allah. Rodutu min riyadil jinan, amin ya rabbal alamin. Nah, kalau orang tadi dibacakan surah Yasin dalam
turun malaikat. Malaikat ini satu huruf dari surah Yasin 10 malaikat. Satu huruf kali aja 83 ayat, berapa banyak tuh malaikat. Allah kali banyak banget. Kalau yang bacanya 3 kali 3, yang bacanya 5 orang kali 5. Apa ini malaikat sufufan baina aydihim? Ini malaikat bersap-sap, dia baris di hadapannya orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Dia ngejagain malaikat, ngejagain orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Iblis mau dekat udah gak bisa, mau ribu-ribu malaikat di situ ada. Bisa. Ngapain lagi? Wa yastaghfiruna lahum. Ini malaikat-malaikat yang banyak ini memintakan ampun untuknya. Orang dalam keadaan sakaratul maut, malaikat minta ampun untuknya. Allahumma firlahu wa'afihi wa'afuanhu, atau Allahumma firlahu wa'afiha wa'afu anha. Minta ampun untuk orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Lalu apa lagi? Yasaduna muslimah, malaikat yang menyaksikan dimandikan jenazah. Lalu apa lagi? Yasurun alihi, malaikat menyolatkan jenazah. Wa yatbi'una janazatahu, jadi mengikuti jenazah itu ngantar juga. Masya Allah. Penting itu dalam surah Yasin. Lalu yatlun al-Quran. Jadi kalau misal kita ini sudah selesai nguburin, jangan langsung beranjak. Jangan. Orang yang hadir itu berhenti, berdiam dulu lah sejenak, sesaat, baca Quran. Ya. Lalu yastaghfiruna lahu wa yastaghfiruna lil mayyit, dan memohonkan ampun untuk mayit. Wa yad'una lahu bitakbir, dan berdoa baginya, bagi mayit itu bitakbir, dengan ketetapan iman. Fa inna itu misalu kama fil hadis. Jadi orang itu lagi ditanya di dalam kubur itu, yang oleh munkar wa nakir, man rabbuka, Mama dinuka, mama nabiuka, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Faman tabbatullahu qal Allah Rabbi. Maka bagi orang yang dimantapkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dirinya imannya, qala, dia akan berkata dan menjawab, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, wal Islamu dini, dan Islam agamaku, wa Muhammadun nabi, dan Nabi Muhammad itu nabi. Lalu waman adzarahu Allahu hara wa taraddada. Namun bagi orang yang disesatkan oleh Allah, ya, haram, dia kebingungan, wa taraddada, dan ragu-ragu. Ada orang yang disesatkan oleh Allah di dalam barzah itu, dia bingung dan dia ragu-ragu. Ala wifqi makan alihi fid dunya, kok bisa disesatkan oleh Allah? Kok dia akhirnya jadi bingung? Kok dia bisa jadi ragu-ragu? Itu sesuai ala wifqi makana alihi fid dunya, sesuai dengan apa yang terjadi atas diri dia waktu di dunia. Makanya matu kama asu, mati itu bagaimana itu. Atau di dalam hadisnya Rasulullah itu pernah kita bahas itu, yamutul mar'u ala ma 'asha alaih, yamutul mar'u ala ma 'asha alaih wa yub'atsu ala ma mata alaih. Orang itu, kata Rasulullah, meninggal bagaimana hidup dia, apa yang terjadi di dalam hidup dia menyertai dia pada saat dia mati, dan dibangkitkan bagaimana matinya dia. Nah, jadi kalau misalnya ini tadi orang ini kok bisa dia bingung, kok dia bisa kebingungan, ragu-ragu, kenapa dia disesatkan oleh Allah, itu sesuai dengan apa yang terjadi atas diri dia sewaktu dia di dunia. Apa? Minasyakki, dari keraguan-raguan. Dia ragu sama Tuhan, dia ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wazzairi, dan kesesatan. Wal itaati amrillah, dan penyia-nyiaan atas perintah Allah. Sholat dan sholat, dan puasa dan puasa, disia-siain. Ada harta banyak, zakat tidak mau zakat, disia-siakan, dia menyanyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala gitu. Atau begitu juga kewajiban atas dia mengenai keluarganya, anak istrinya, pokoknya anaknya, pendidikan sholat, pendidikan agamanya, istri segala macam, disia-siakan. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia sia-siakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wartikabi maharimihi, dan mengerjakan yang dilarang, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan dia nggak
jalanin, yang dilarang dia kerjain. Nah ini nanti masuk kubur, dia nggak bisa apa-apa, udah bingung, ya, ragu-ragu dan sesat. Fayaqulu, lalu dia akan mengatakan apa? Begitu ditanya man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka, dia hanya berkata oh, bisa apa? Lalu apa? La adri, saya nggak tahu. Kama warada fil hadits shahihah, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih, fa inda dzalika yadribani, maka ketika itu yadribani, langsung dihajar sama malaikat. Dua malaikat itu langsung menghajar dan berdantung. Ada lagi orang yang kata di dalam beberapa kitab sebutkan ya, daripada ulama itu mengatakan orang itu ada lagi nggak pakai ditanya. Udah tahu malaikat nggak perlu tanya lagi nih orang. Nggak begitu dia udah masuk lihat nahan, orang udah pulang, dia proses itu kan malaikat datang. Apa kata mereka? Nah, nyampe juga lo di mari. Nyampe juga lo di mari. Ya Allah. Jadi malaikat kata Rasulullah langsung dihajar sama malaikat, langsung dipukul, dua malaikat memukulnya. Pukulan mereka jangan ya Allah nggak bisa. Na'udzubillah dari kita berlindung kepada Allah ya Allah min adzabil kubur. Ya. Wa yadiku alaihi qabrih. Nah, dan menghimpitkan atas dia kuburnya. Dia dikubur langsung menghimpit dia. Kalau dia nggak bisa jawab. Lalu apa lagi? Wa yumlau alaihi adaban. Dan memenuhi dia atas dia penderitaan, siksa terus sampai kapan? Sampai ila yaumil qiyamah. Amin. Wa amal mu'minul mutsabbit al-mustaqim ala al-imani wa ta'ati fi hayati. Dan adapun orang mukmin yang mantap keimanannya, mustaqim yang konsisten alal iman atas keimanan, wa ta'at dan ketaatan fi hayati di dalam hidup dia waktu di dunia, fa innahuma yubasyirani wa yuwassa'u lahu fi qabri, maka kedua malaikat itu yubasyirani, menggembirakannya. Malaikat munkar wa nakir itu menggembirakan, menyenangkan orang yang imannya mantap, orang yang konsisten keimanan dan ketaatan kepada Allah waktu di dunia. Dia kan nggak nyeremin, mereka malah menggembirakan, menyenangkan, menghibur. Yuwassa'u lahu fi qabrihi, dan meluaskan baginya kuburnya. Kuburnya diluaskan oleh mereka. Wah, luas. Wa yumlau alaihi nuran wa na'iman, dan memenuhinya ya orang yang di dalam kubur itu dia Pak nur, berbagai cahaya, wa na'iman, dan berbagai kenikmatan. Wa tuhitu bihi amaluhu shalihah min as-salati was-sadaqah was-siyami wa qiraatil Qur'an wa dzikrillah ta'ala fa yadfa'unna anhu ma yaksibuhu minal makhawifi wal ahwali, dan melindungi, menjaga untuk dia tadi, untuk si ahli kubur ini apa? Amal-amal solehnya. Apa yang menjaga, memagari dia? Minas sholat, amal-amal soleh berupa sholat, wassadaqah dan sedekah, wasiyam dan puasa, wa qiraatul Qur'an, bacaan Quran, wa zikrullah ta'ala, dan zikir, wa zikrillah ta'ala, zikir kepada Allah. Wa yadfa'una anhu ma yaksibuhu minal makhawfi wal ahwal, menolak ya amal-amal soleh ini tadi ya, menolak dari apa-apa yang tertuju kepada si mayit berupa ketakutan dan penderitaan. Nah, itu ditolak oleh amal-amal soleh. Makanya orang meninggal apa yang dibawa? Hanya amal. Ya nggak rumah mewah, tinggal. Enggak emas 74 kilo, tinggal. Duit 18 juta dolar, tinggal semua. Mobil segala macam, sport, Mercy, apa, tinggal semua. Yang dibawa apa? Perbuatan amal bagaimana mendapatkan harta itu. Kemana kan harta itu? Dari mana harta itu? Nah itu yang dibawa amal, perbuatannya, kelakuannya. Jadi yang dibawa hanya kita minta pada Allah supaya kita diberikan kekuatan istiqomah. Allah selagi kita hidup di dunia bisa kita beramal soleh, beramal soleh yang akan jadi bekal kita nanti waktu kita pindah alam menuju ke alam barzakh.
Bukannya kita harus menafikan dunia, enggak. Islam mengajarkan kita orang Islam harus kaya, betul. Orang Islam itu harus sukses dunia dan akhirat. Kan doanya begitu. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia hasanah, di akhirat hasanah selamat. Tapi bedanya kalau orang Islam, orang mukmin dengan orang kafir. Orang kafir ngejar dunia untuk dunia. Kalau orang mukmin mengejar dunia untuk akhirat. Kejar dunia ini untuk bekal kita akhirat. Begitu. Dengan harta yang ada untuk beramal. Dengan pendidikan, namanya gelar pendidikan ilmu formal kita ya untuk kita juga beramal. Jangan cuma dunia habis di dunia. Kalau kita dunia habis dunia aja, yang cuma untuk senang duniawi aja lupa. Gak dengan untuk tidak ada tujuan akhirat kita, sama aja kita dengan orang kafir. Lalu apa sih bukti kita bahwasanya kita itu mengejar dunia untuk akhirat dengan ketaatan kita kepada Allah, dengan kita menjaga sholat kita 5 waktu, ditingkatkan lagi berjamaah, ditingkatkan lagi dengan qobliyah ba'diyahnya, dengan kita perbanyak lagi juga dengan puasa sunnah kita dan puasa wajib kita, dengan sedekah kita yang sunnah dan yang wajib berupa zakat, ya enggak. Nah begitu juga dengan harta kita yang tadi yang katakan untuk sedekah, untuk infak dan lain sebagainya. Nah itu bukti konsisten keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum ini tadi tidak konsisten, sepi masjid kosong, ada orang yang sholat di masjid ini. Betul kan? Ada satu orang, ternyata masih ada orang-orang yang mau datang subuh-subuh datang ke masjid berjamaah lalu hadir kajian majelis ta'lim. Itu menunjukkan masih ada orang yang dijaga oleh Allah SWT, dirinya penuh dengan keimanan, keyakinan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur. Ya, iman Islam itu adalah nikmat yang paling besar. Namanya nikmat harus kita syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita syukuri, artinya dengan bersyukur itu mengikis yang namanya ujub dalam diri kita. Ujub itu berbangga diri, wah gue paling rajin di rumah. Tapi kalau kita syukuri itu semua dari Allah, alhamdulillah ya Allah. Kau masukkan dalam hati dan diri keimanan, ketaatan, keistiqomah. Alhamdulillah segala puji bagi Engkau ya Allah. Kalau bukan karena Engkau tidak bisa. Kalau bukan karena Engkau, mungkin aku ini masih di tempat maksiat, tapi hanya Engkau yang syukur. Ya. Dan juga amal dengan perbuatan. Dengan kau ini ucapan syukur itu dengan ucapan dan juga dengan perbuatan. Semakin meningkat kita badan keimanan ini kita gunakan untuk segala macam hal-hal yang semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja ya. Kita masuk waktu ininya. Sudah. 5 menit lagi masih. Lalu waqad qala alaihi salatu wassalam, dan sebetulnya bersabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin nar. Kubur itu kata Rasulullah terkadang dia jadi satu taman dari taman-tamannya surga. Wa imma hufratun min hufarin nar, dan terkadang juga yang jadi satu lubang atau satu jurang dari jurang-jurang atau lubang-lubangnya neraka. Bahkan alaihi salatu wassalam dan telah bersabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu madhara illa wal qabru afdhahu minhu. Di hadis Nabi mengatakan, beliau bersabda, ma ra'aitu madhara, aku atau Rasulullah tidak pernah melihat satu objek penglihatan atau tempat yang terlihat ya, yang lebih mengerikan dari kubur. Rasulullah itu sudah melihat macam Isra Mi'raj itu segala macam hal dilihat oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, kan diperlihatkan oleh Allah sebagai daripada kekuasaan kan dalam surah Isra kan jelas. Sampai ke neraka dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kata Rasulullah, aku tidak pernah melihat tempat yang terlihat itu lebih mengerikan daripada kubur. Berarti lebih dahsyat seremnya itu kubur. Bahkan dalam itu Sayyidina Utsman bin Affan itu menangis kalau sudah bicara mengenai kubur. Jadi paling menyeramkan kata Rasulullah. Tidak ada yang lebih mengerikan daripada kubur. Wa kana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu idza hadara al-qabr yabki hatta tabtalla lihiyatuhu. Wa qila lahu innaka tadkhulul jannata wan nar fala tabki hadzal buka. Faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah wa inna jaminhu sahibuhu fama ba'dahu aisaru minhu wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu apabila beliau hadir di kubur itu yakin hadir di pemakaman lewat kuburan nangis Sayyidina Utsman hatta tabtalla lihiyatahu hingga basah itu jenggotnya hingga basah dengan air mata. Bagi lalu ditanyakan dikatakan kepadanya inna katadkhulul jannata wan nar sungguhnya engkau ketika kau mengingat surga dan neraka fala tabki hadal buka namun kau tidak menangis dengan tangisan seperti ini. Kalau mengingat surga neraka nangis terus tapi tidak nangis seperti mengingat kubur. Kalau mengingat kubur sudah basah jenggotnya. Faqala lalu beliau berkata ini sami'tu Rasulullah SAW yaqul sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda al-kubur awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah satu tempat tinggal pertama. Tempat tinggal pertama dari tempat-tempat tinggal akhirat. Wa inna jaminhu sahibu fama ba'dahu aisaru minhu. Lalu apabila orang itu selamat darinya dari kubur itu diselamat. Fama ba'dahu aisaru maka setelahnya itu lebih mudah bagi dia. Kalau dia selamat di alam kuburnya dalam barzah maka setelahnya lebih mudah baginya. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Namun jika dia tidak selamat darinya, tidak selamat dari kubur, a'udzubillahi min dzalik, di kubur itu menjadi siksa, ya azab penderitaan, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka setelahnya lebih berat lagi. Jadi kalau di kuburnya selamat, setelah kubur, setelah barzah lebih mudah bagi dia. Tapi kalau di kuburnya nggak selamat, setelah alam barzah itu lebih berat lagi baginya. Makanya ya, memang kita diajarkan untuk senantiasa berdoa, minta dijauhkan daripada siksa kubur. Nanti di sini disebutkan yang kita diajarkan oleh Rasulullah SAW baca doanya itu ba'da tasahud akhir sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya, wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil dajjal. Kita syarri fitnatil masih dajjal. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan bahasan ini di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat diri al-fakir pribadi dan antum semua hadir di sini, dan sekali lagi kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala apabila Allah hendak mewafatkan kita, kalau mudah-mudahan Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Jadikan kubur kita kelak tamu dari taman surga Allah Rabbul Mujarradil Jinan, dan mengumpulkan kita dalam bersama orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah di bawah naungan Jalul Nur sampai bagi kita bersama sama-sama wa ya Muhammad wa ya Muhammad bijai habibika sayyidina wa habibina syukrina maulana Muhammad astajibu ala ya Allah sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa nasallu wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila ada kata yang salah ucap, salah sikap, salah kata, pada Allah bagi ampun, dan pada antum semua mohon dikuat dengan maafin sebab-sebabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian tadi ceramah kuliah subuh yang telah disampaikan Nabi Muhammad mengenai mayit. Dari saya sudah berwacana, maaf apabila kekurangan. Dan akhiri bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bacain Yasin terus orang gue udah baca